Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Fakultas Manajemen Bisnis. Kami gabungan dari kelas 6MM, non-MF, dan RPL. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan sebuah video presentasi pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Selamat menonton. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengempu Ibu Wiwi Fitrianingsih SEM Akun. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi rasio likuiditas. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama Hilda Maria Ulfa, yang kedua Iva Uhimatul Urfa, yang ketiga Heni Nailul Izzah, yang keempat saya sendiri Rahma Zaki, yang kelima Dimas Nurrohman, yang keenam Muhammad Arif Murtado, dan yang terakhir Ahmad Abdul Majid. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu kepada kreditor. Terdapat 2 hasil penelitian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban, maka dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Namun sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan ilikuid. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan rasio likuiditas. Secara keseluruhan, tujuan rasio likuiditas ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua yaitu mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. Yang keempat yaitu menaksir skala uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang kelima, ada perencanaan finansial di masa depan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek. Yang keenam, mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periode dengan membandingkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang manfaat rasio likuiditas. Manfaatnya, melalui rasio likuiditas ini, pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan, termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dan investor sangat membutuhkan rasio likuiditas, terutama dalam hal pembagian dividen tunai, sedangkan kreditor juga membutuhkannya untuk pedoman pengembalian pinjaman pokok dengan bunganya. Terus kalau misalnya kreditor maupun supplier itu lazimnya akan menyerahkan pinjaman atau utang kepada perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Analisis laporan keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio likuiditas cukup banyak memberikan manfaat bagi banyak pihak yang mempunyai kepentingan pada laporan keuangan. Pihak yang mempunyai kepentingan diantaranya adalah pemilik perusahaan dan juga manajemen perusahaan. Bagi pihak internal, perusahaan rasio likuiditas bermanfaat untuk menunjukkan dan menilai kinerja mereka dalam mengelola perusahaan, khususnya dalam hal likuiditas perusahaan. Selanjutnya, pihak luar perusahaan juga mempunyai kepentingan, misalnya kreditor, investor, supplier, dan lain sebagainya. Itu bagi para pihak tersebut yang berasal dari luar perusahaan, rasio likuiditas ini bermanfaat untuk menilai perusahaan dalam membayar utang kepada pihak ketiga. Dan kemampuan membayarnya itu dari perusahaan tersebut akan memberikan satu jaminan bagi pihak yang bersangkutan. Bagi pihak kreditor, bermanfaat untuk memberikan penilaian apakah perusahaan tersebut akan diberikan pinjaman lagi atau tidak. Bagi pihak distributor, bermanfaat untuk menilai apakah suatu perusahaan yang mempunyai kemampuan membayarnya atau tidak. Jika suatu perusahaan memiliki kemampuan membayar, maka akan mempermudah dalam menentukan keputusan untuk menjual barang secara kredit. Artinya, terdapat
suatu pinjaman yang menunjukkan bahwa pinjaman diberikan kepada perusahaan akan bisa dibayar secara tepat waktu. Tapi, rasio likuiditas ini bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan untuk menyetujui pinjaman atau penjualan barang secara kredit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya yakni ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Lalu yang kedua ada rasio sangat lancar, atau biasa disebut quick ratio atau acid ratio, yakni skala likuiditas yang lebih teliti terdapat pada rasio yang disebut rasio sangat lancar, di mana persediaan dan persepat biaya yang dikeluarkan dari total aktiva lancar. Lalu yang terakhir ada rasio kas atau cash ratio, yakni merupakan perbandingan dari kas yang ada di perusahaan dan di bank dengan total hutang lancar. Kinerja keuangan. Pengertian kinerja perusahaan merupakan suatu yang dihasilkan oleh organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Rasio keuangan bermanfaat untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan. Kinerja perusahaan adalah prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dan manajemen keuangan pengusaha perusahaan pada kurun waktu tertentu. Kinerja usaha perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan, yaitu melalui 3 rasio, di antaranya 1. Likuiditas atau kinerja usaha perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 2. Solvabilitas atau kinerja usaha perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan apabila usahanya dilikuidasi. Yang ketiga, rentabilitas atau kinerja usaha perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rasio likuiditas. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi likuiditas suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cost of external financing. Faktor cost of external financing ini berhubungan biaya dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan memakai pendanaan dari luar perusahaan, memakai proksi ukuran perusahaan dan kesempatan tumbuh untuk mengukur faktor tersebut. Dijelaskan bahwa cost of external financing yang dihadapi perusahaan besar lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal itu dikarenakan perusahaan besar lebih bisa mencapai economic of scale, terutama apabila dihubungkan dengan biaya tetap dilakukan dalam suatu emisi saham. Dalam suatu perusahaan ini akan menghadapi keadaan asymmetric information yang rumit antara outsider dan insider investors. Maka perusahaan tersebut akan cenderung untuk mengalami cost of external financing yang besar. Kemudian ada lagi yaitu current dan future investment opportunities, yaitu suatu kesempatan investasi yang dihadapi oleh perusahaan baik pada saat sekarang maupun yang akan di masa yang akan datang. Dan faktor ini bisa mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan likuiditasnya. Berhubungan dengan current dan future opportunities, pihak manajemen akan mempertimbangkan apakah lebih baik investasi dalam bentuk aset tetap atau lancar. Kemudian yang ketiga yaitu transaction demand for liquidity. Transaction demand for liquidity ini berhubungan dengan kas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bertransaksi. Faktor ini adalah faktor yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam menentukan likuiditas perusahaan. Tingkat kemampuan dari perusahaan untuk membayar semua kewajiban lancar yaitu disebut dengan likuiditas, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perusahaan ini memiliki suatu kesempatan dalam melunasi kebijakan lancarnya disebut sebagai perusahaan yang liquid. Sedangkan yang perusahaan yang kesulitan melunasi kewajiban lancarnya disebut illiquid. Kemampuannya tersebut bisa diukur dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas atau kemampuan untuk mengubah aktiva non-kas menjadi kas. Ya, umumnya dengan satu periode tanpa buku atau terkadang diidentifikasikan sebagai siklus operasi normal pada suatu perusahaan. Siklus ini ya adalah suatu jangka ya yang mencakup mulai dari kegiatan produksi, pembelian, penjualan hingga kegiatan yang diidentifikasikan dengan siklus operasi normalnya ya.
yang bisa saja melebihi satu periode, 2 periode lainnya, seperti itu. Yang keempat ya, yaitu cash flow uncertainty atau bisa dibilang ketidakpastian arus kas. Cash flow uncertainty ini bisa menentukan kebijakan manajer dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat ketidakpastian arus kas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan investasi dalam liquid yang lancar dengan jumlah yang cukup besar. Selain 4 faktor yang tadi saya sebutkan itu, terdapat juga faktor lainnya. Yang pertama, ada jenis perusahaan, kebutuhan jumlah modal untuk menjalankan kegiatan perusahaan. 3, yaitu perubahan persediaan yang kaitannya dengan volume penjualan pada saat ini atau masa akan datang, yang mungkin terdapat over investment dalam persediaan tersebut. Yang keempat, present value atau nilai sesungguhnya dari aktiva lancar. Terkadang suatu kemungkinan suatu perusahaan memiliki saldo piutang yang besar, namun piutang tersebut sudah lama dan sulit ditagih. Oleh karena itu, nilai realisasinya mungkin akan lebih kecil daripada yang dilaporkan. Ya. Selanjutnya akan dibahas slide selanjutnya. Monggo silakan. Baik, kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu rasio likuiditas atau disebut juga rasio modal kerja bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam ekonomi arti likuiditas memiliki penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan dari sudut pandang ekonomi yang mana likuiditas ini dilihat. Secara umum, likuiditas mencerminkan seberapa mudah sebuah aset itu dijual. Dengan kata lain, kemudahan dalam menguangkan sesuatu. Dalam bisnis, likuiditas adalah ukuran di mana seseorang atau organisasi memiliki kemampuan keuangan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya ataupun dengan mengkonversi aset ke dalam uang dengan cepat demi melunasi kewajibannya. Di dalam dunia akuntansi, likuiditas adalah kemampuan aset yang dimiliki untuk membayar kewajiban perusahaan. Dunia investasi menafsirkan likuiditas adalah kemampuan untuk menukarkan portofolio investasi menjadi uang tanpa mengurangi nilai portofolio saham yang ditukarkan. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang kurang mengenakan dari kami, mohon dimaafkan ya, Rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jud, langsung milih 100 guys. Kata-kata hari ini Pak Sujud. Yang belum selesai ngapain?